Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Daniswara Sumarno dengan NPM 22120114990. Saya Syahla Regita Sujiro dengan NPM 221-2011-487. Saya Nasya Zahra dengan NPM 22120111474. Nama saya Reza Ali dengan NPM 221-2011-450. Nah, di sini kelompok kami akan membuat suatu video dengan format diskusi mengenai naskah video yang telah ditugaskan oleh Ibu Rilda Murniati SHMU. Terima kasih. Guys, kalian tahu nggak sih ada undang-undang baru loh yang baru disahin? Oh, Undang-Undang Cipta Kerja itu ya? Iya, bener banget. Emang apa aja sih perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Oh, banyak sih yang diubah di dalamnya. Cuman salah satunya ada undang-undang tentang PT sama undang-undang tentang korupsi. Nah, undang-undang tentang PT ini ada di nomor 40 tahun 2007 dan tentang korupsi ini ada di undang-undang nomor 25 dan 92. Nah, ini diubah dijadikan satu di dalam undang-undang Cipta Kerja. Oh, Undang-Undang PT ya? Iya. Emang apa aja sih perubahan dari Undang-Undang PT ini ke Undang-Undang Cipta Kerja itu? Setahu aku kalau sebelumnya itu dia ada minimal modal. Dulu tuh dia tuh minimalnya 50 juta. Nah, terus sekarang tuh kayak dia tuh yang penting PT tuh perseroan terbatas punya modal wajib perseroan gitu. Oh. Jadi dia nggak ada modal minimal Nggak ada lagi modal sekarang. namanya. Iya, kalau yang dulunya 50 juta, sekarang yang penting PT tuh wajib punya modal perseroan sama persyaratan pendirian sama struktur kepemilikan. Oh. Lumayan juga berarti bedanya. Banyak ya bedanya dari situ. Terus kira-kira apa aja sih perubahan yang ada di Undang-Undang Koperasi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Oh, Undang-Undang Cipta Kerja nih mengintegrasikan sejumlah ketentuan ya yang mempengaruhi Undang-Undang Koperasi. Salah satunya ada terkait dengan penggunaan teknologi dalam operasi koperasinya. Terus dan juga ada pembentukan koperasi yang berbasis platform digital. Jadi koperasi ini bisa secara daring atau secara online gitu. Emang tujuan utama perubahan Undang-Undang PT sama Undang-Undang Koperasi ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu apa sih? Sebenarnya tujuan utama yang perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk mendorong satu investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mempermudah proses pendirian perusahaan dan meningkatkan satu daya saing koperasi dalam era digital saat ini. Oh, jadi kayak lebih modern gitu ya? Iya, benar. Jadi kira-kira apa aja sih dampak perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya terhadap pelaku usaha khususnya di dalam sektor perusahaan dan koperasi ini? Oh, mungkin perubahan ini diharapkan akan memberikan peluang lebih besar lagi sih bagi para pelaku usaha, kayak termasuk perusahaan dan koperasi untuk berkembang dan bersaing secara efektif di pasar gitu. Jadi lebih memberikan keleluasaan lah yang lebih luas gitu lah ya. Iya benar. Jadi kayak supaya lebih efektif lagi sih persaingan mereka di pasar, di luaran gitu. Jadi lebih banyak dampak positifnya lah ya Iya, diubah ke Undang-Undang Cipta Kerja Diharapkan ini. akan seperti itu. Harapannya. Iya, harapannya. Kira-kira apa sih tujuan utama perubahan Undang-Undang PT, Undang-Undang Koperasi ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu apa? Sebenarnya ya, salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah untuk melakukan satu penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan satu keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, atau yang bisa kita singkat dengan UMKM tentu ya. Terus serta ada juga di situ industri nasional dan melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek pengaturan yang memberikan dan berkaitan dengan satu peningkatan ekosistem investasi yang memberikan satu kemudahan dan percepatan dalam proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan kepada ilmu dan pengetahuan tentunya dan teknologi pula dalam pedoman yang berhaluan Pancasila. Itu tujuannya. Apa aja sih ketentuan yang disempurnakan dari Undang-Undang PT setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi ini setahu gue ya, Undang-Undang Cipta Kerja tuh menambahkan gitu ya, atau menyisipkan lah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang PT. Jadi ditambahkan nih ada beberapa hal yang kurang.
Contohnya ini dari pasal 153A sampai dengan pasal 153J di dalam Undang-Undang PT. Disempurnakannya yaitu untuk mengatur ketentuan-ketentuan bagi perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Jadi UMK ini lebih diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan di UU PT itu tidak diatur UMK ini. Nah, apa aja sih yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang pertama tuh ada pendirian perseroannya, terus ada tentang modal dasar perseroannya tuh kayak gimana, terus ada juga perubahan pernyataan pendiriannya, ada juga tentang direksi perseroannya tuh bagai apa saja, pemegang sahamnya tuh bisa siapa aja, pemegang saham perseroan tentunya, dan pembubaran perseroan tuh kayak gimana. Jadi lebih dijelaskan detail lah di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya di Undang-Undang PT tuh belum ada atau belum lengkap. Kira-kira apa aja sih persyaratan pendirian perseroan perseorangan itu? Oh, kalau untuk syaratnya sendiri sih, pertama harus didirikan oleh warga negara Indonesia ya, WNI, dengan mengisi persyaratan dan bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk WNI-nya sendiri ini nggak bisa sembarangan, harus berusia minimal 17 tahun dan cakap akan hukum. Terus gimana kira-kira cara pendiriannya? Oh, kalau cara pendiriannya itu, yang pertama tentunya harus didirikan oleh perseorangan. Nah, setelah itu dia akan menyiapkan satu dokumen seperti NPWP dan juga KTO. Selanjutnya, menyiapkan satu persyaratan yang akan dicantumkan dalam surat pernyataan pendirian perseorangan, perseorangan. Selanjutnya, setelah persyaratan semua itu terpenuhi, kamu bisa langsung membuat surat pernyataan perseroan perorangan, lalu mengajukan INPWP. Perusahaan di kantor pajak perusahaan yang kamu jalani nantinya harus memiliki satu NPWP. NPWP dibuat secara online. Selanjutnya, setelah mendapatkan NPWP ini akan membuat satu akta pendirian di depan notaris untuk mendapatkan bukti status badan hukum, harus didaftarkan ke Kemenkumham. Notaris biasanya yang akan melakukan hal ini ke depannya. Selanjutnya, kita akan mengurus satu nomor induk usaha yang bernama OSS, Online Single Submission, yang akhirnya akan mendapatkan satu NIB yang berguna sebagai satu tanda daftar perusahaan, akses kepabeanan, dan angka mengenal impor. Lalu yang terakhir adalah membuat satu SIUP atau surat izin usaha yang didaftarkan sesuai dengan domisili usaha dan juga tanda daftar perusahaan yang telah dikeluarkan bersamaan dengan NIB itu sendiri. Nah, terus kira-kira status badan hukumnya gimana? Kalau status badan hukumnya gitu ya, dia itu bentuk usaha namanya. Kalau bentuk usahanya PT ini, kalau PT itu bentuk usahanya itu dia berstatus badan hukum. Jadi dia bukan non badan hukum. Kalau yang non badan hukum itu bentuknya seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer atau CV. Nah, kalau yang bentuk usaha badan hukum ini, dia itu terdiri dari perseroan terbatas atau PT dan badan usaha koperasi. Jadi dia statusnya dia berbadan hukum ya, bentuk usaha badan hukum dia.